Bab 63 hanya ada 2 hari lagi ke pengadilan hutan suram. Xiao Chen tidak keluar seperti sebelumnya. Pada siang hari ia terus merenungkan pemahaman yang telah dibuatnya dari duel dengan Zhang He saat menumbuhkan mantra ilahi guntur ungu di malam hari. Xiao Chen merasa dia sudah menyentuh margin formula mengubah karakter asal pertempuran Sage. Namun, setelah dia kembali dia ingin menggunakan Flight on Wings tetapi tidak dapat melakukannya meskipun telah beberapa kali mencoba. Xiao Chen terus memikirkannya. Salah satu alasan utama ia dapat menggunakan Flight on Wings dengan lancar pada hari itu adalah karena tubuhnya dalam kesulitan setelah diserang oleh Moonbright Like Fire, mengaktifkan potensi tubuhnya. Alasan lain bisa jadi karena dia memakan Cloud Swallowing Pill dan meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang ekstrim, jauh lebih kuat dari wilayahnya saat ini. Apapun, manapun itu menyebabkan Xiao Chen dipenuhi dengan antisipasi untuk percobaan hutan suram. Hanya dengan menempatkan dirinya dalam situasi putus asa di tempat berbahaya, dalam situasi hidup dan mati, barulah ia dapat memahami intisari pertempuran Sage Origins, mengubah karakter-karakter. Hanya melalui pertempuran terus-menerus kekuatan tubuhnya akan naik. Memasuki kultivasi terpencil bukanlah solusi yang baik untuk itu. 2 hari kemudian persidangan diadakan sesuai jadwal. Tetua pertama memimpin Xiao Chen dan sekelompok orang ke alun-alun di pusat kota. 3 klan besar, dan yang lainnya, akan berkumpul di sana. Kemudian, di bawah kepemimpinan penguasa kota-kota Mohe, mereka akan bergegas ke tepi hutan suram dan memulai persidangan. Kali ini, ada 10 orang dari klan Xiao yang ambil bagian dalam pengadilan. Semua orang setidaknya adalah murid bela diri tingkat superior. Xiao Jian dan Xiao Yulan keduanya martial master. Mereka jelas yang terkuat di antara 3 klan besar. Ketika mereka tiba di alun-alun, orang-orang dari klan Tang dan Zhang klan sudah tiba. Terlihat kedua klan memberi Xiao klan tidak ramah. Mereka berdua baru-baru ini menderita beberapa kerugian di tangan klan Xiao. Kebencian baru menumpuk ke kebencian lama. Dan mereka berharap mereka bisa mengalahkan Xiao Clan sekarang. Ada platform batu di tengah alun-alun. Penguasa kota belum tiba. Xiao Chen dan Xiao Yulan saling mengobrol santai. Jadi mereka tidak bosan. Mereka berpikir bahwa tuan kota membuat orang lain menunggu untuk memamerkan statusnya. Kamu pasti Xiao Chen. Ketika mereka berdua mengobrol, tiba-tiba, seseorang berjalan dari samping. Xiao Yulan memandang orang itu dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara lembut, "Ini adalah orang-orang klan Tang." Melalui spiritual sense-nya, Xiao Chen melihat penampilan orang itu dengan jelas. Dia tidak terkejut. Dia hanya berbalik dan tersenyum. "Memang, aku ingin tahu ada urusan apa dengan saudara Tang Feng." Ketika Tang Feng mendengar Xiao Chen memanggil namanya, dia merasa itu aneh. Ekspresi Tang Feng berubah. Tidak banyak. Brother Xiao menjadi terkenal baru-baru ini. Semua orang di Mohe City tahu tentang kamu. Aku hanya ingin berteman dengan kamu. Xiao Yulan tersenyum dingin. Berteman, kakakmu Tang Yuan meninggal di Gunung 7 Tanduk kita. Daripada membalas dendam, kamu ingin berteman. Setelah Tang Feng mendengar itu, senyum di wajahnya semakin lebar. Orang itu selalu menentangku. Sekarang dia telah mati di tangan saudara Xiao. Itu bermanfaat baginya. Ini adalah sesuatu yang aku harus berterima kasih kepada brother Xiao. Jadi mengapa aku berpikir untuk membalas dendam? Hati Tang Feng penuh dengan skema. Untuk posisi kepala klan, ia telah bertarung dengan saudaranya. Ini adalah kejadian normal sejak zaman kuno. Dan itu tidak biasa. Namun, Xiao Chen tahu tentang dia sejak saat itu di Pavilion Linlang. Dia tahu kepribadian seperti apa yang dia miliki. Kenapa dia mempercayai kata-katanya sekarang? Warna kulit Xiao Jian berubah ketika dia mendengar kata-kata Tan Feng. Tidak jelas apa yang dia pikirkan. Xiao Chen berjalan di depan Tang Feng dan berbicara dengan lembut ke telinganya. Batu roh kelas rendah di Pavilion Linlang dibeli oleh aku. Apakah kamu masih ingin berteman dengan aku? Ekspresi Tang Feng sangat berubah. Dan senyumnya yang sebelumnya hilang. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya ketika dia berkata, "Orang yang mengganggu masalah aku berkali-kali sebenarnya adalah kamu. Jangan terlalu sombong.
Yang terbaik adalah kamu tidak pergi ke hutan suram. Jika kamu masuk, kamu tidak akan berjalan kembali. Dia melemparkan lengan bajunya kembali dan mengejek dengan dingin sebelum pergi. Xiao Chen memiliki perasaan gelisah di hatinya. Mengingat apa yang dikatakan Tang Feng. Mungkinkah ada perangkap kematian menungguku di hutan suram ini? Sepupu Xiao Chen. Apa yang kamu katakan kepada orang itu menyebabkan kulitmu menjadi tidak sedap dipandang. Xiao Yulan bertanya karena penasaran. Para murid Xiao Clan lainnya juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen tersenyum. Aku mengatakan kepadanya bahwa room di matanya tidak dibersihkan dengan benar. Keluar untuk berbicara kepada orang-orang seperti itu sangat kasar. TL Notes. Room is the eye wax at the corner of your eye when you wake up. Kerumunan semua tertawa ketika mereka mendengarnya. Hanya Xiao Chen yang memiliki bayangan di hatinya. Dia tidak bisa membiarkannya pergi. Tetapi tidak ada pilihan. Dia harus pergi ke hutan suram. Persetan, aku akan menghadapinya ketika itu terjadi. Aku akan siap untuk itu. Memikirkannya sekarang hanya akan meningkatkan rasa frustasiku. Xiao Chen menghibur dirinya sendiri. Pada saat ini, kerumunan tiba-tiba menjadi riuh. Xiao Chen mendongak dan melihat bahwa City Lord Dugu Feng akhirnya tiba. Ini adalah orang yang paling kuat di kota Mohe. Xiao Chen sangat ingin tahu. Dia mengirimkan sense spiritualnya tetapi menemukan dia tidak bisa melihat melalui kekuatan Lord City. Dia heran. Memikirkan hal itu. Sebagai tuan kota kultivasinya pasti menakjubkan. Xiao Chen sama sekali tidak menyangka bahwa itu begitu hebat sehingga dia tidak bisa melihatnya. Penguasa kota memberikan beberapa kata dorongan dan kemudian memberikan beberapa instruksi kepada orang-orang di belakangnya. Beberapa titik kecil segera muncul di langit. Saat salah satu titik hitam terbang lebih dekat, itu menjadi jelas terlihat. Itu adalah binatang roh terbang yang besar, tirai kelelawar. Ini adalah burung bermutasi tipe kelelawar. Tidak ada bulu di tubuhnya. Dan sebaliknya, ia memiliki kulit hitam halus. Ukurannya sangat besar ketika merentangkan sayapnya, dengan lebar sayap yang puluhan meter. Mereka mendarat dan menyebabkan topan besar di tanah. Pasir dan debu beterbangan di mana-mana, menyebabkan semua orang menutup mata mereka. Kelompok dari klan Xiao mengikuti Xiao Qiang ke salah satu tirai kelelawar dengan kegembiraan di wajah mereka. Kelompok orang ini belum pernah melihat Flying Spirit Beast sebelumnya. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk mengendarai satu, dan mau tak mau merasa bersemangat. Meskipun Xiao Chen bisa menggunakan mantra gravitasi untuk terbang perlahan, dia masih penuh antisipasi untuk tirai kelelawar ini. Pasti akan menjadi pengalaman yang benar-benar baru. Setelah tirai kelelawar membentangkan sayapnya, punggung dan sayapnya menyerupai platform besar. Di bawah instruksi dari kusir, semua orang melepas sepatu dan kaus kaki mereka sebelum naik tanpa alas kaki. Berdiri tanpa alas kaki di tirai kelelawar, Xiao Chen benar-benar merasakan hisap samar memegang kakinya dengan kuat. Ketika dia ingin mengangkat kakinya, dia dapat dengan mudah mengambil beberapa langkah ke depan. Itu stabil seperti tanah. Xiao Chen merasa heran. Tidak heran binatang terbang roh yang paling banyak digunakan adalah tirai kelelawar ini. Meskipun agak jelek, itu sangat stabil. Tirai kelelawar berteriak dan itu menciptakan badai. Dengan suara, "Shou," itu terbang ke udara. Tirai kelelawar ini tidak bergantung pada kepakan sayapnya untuk terbang. Tetapi sebaliknya, ia mengendalikan arus udara. Kecepatannya sangat cepat. Kerumunan yang ditinggalkan di Mohe City perlahan menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai mereka menjadi bintik belaka, sebelum sepenuhnya menghilang. Suara angin itu keras. Tetapi tidak ada yang panik karena kekuatan hisap di bawah kaki mereka. Senyum di wajah mereka belum memudar. Hutan suram berada di daerah terpencil, dan cukup jauh dari kota Mohe. Bahkan mengendarai kelelawar tirai ini akan membutuhkan 4 jam. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Jadi dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Ekspresi puas tampak di wajah Xiao Qiang. Xiao Chen rajin, tidak sombong dan pemarah. Dan dia memiliki warisan Kaisar Guntur. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Di bawah pengaruh Xiao Chen,
Yang lain menarik ekspresi bersemangat mereka dan duduk dengan cara bersila untuk mulai berkultivasi. Bang! Setelah terbang untuk waktu yang lama, tirai kelelawar akhirnya berhenti. Xiao Chen membuka matanya, mengenakan kaos kaki dan sepatu sebelum melompat dengan lembut. Dia melihat hutan kelabu kusam di depannya. Dia berpikir dalam hatinya, ini pasti hutan suram. Aku ingin tahu kejutan macam apa yang akan terjadi padaku. Tepat pada saat itu, Xiao Chen merasakan tatapan penuh dengan niat membunuh yang intens melekat padanya. Melihat ke arah mana niat membunuh itu berasal, Xiao Chen melihat kepala klan Zhang Clan. Dia tidak berusaha menyembunyikannya, dan ada kebencian yang kuat di matanya. Gelombang niat membunuh melonjak ke arah Xiao Chen. Tapi dia tidak takut. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Dia tidak terganggu olehnya. Tetua Xiao. Apakah ini orang-orang yang dikirim oleh Xiao Clan kamu? Tuan Kota Mohe memimpin 4 pria tua dengan jubah abu-abu. Xiao Qiang mengangguk dan menunjuk mereka bertujuh. Ketika dia mencapai Xiao Chen, di bawah permintaan Tuan Kota, Xiao Qiang memperkenalkannya. Tetua Xiao, ini bukan pertama kalinya kamu di sini. Kamu jelas tentang aturannya. Xiao Qiang menganggukkan kepalanya. Dari 10 orang yang aku bawa, dunia kultivasi tertinggi di antara mereka adalah guru bela diri medial grade. Penanam tertua berusia 18 tahun. Tuan Kota Dugu dapat memeriksa mereka. Untuk percobaan hutan suram, para peserta tidak dapat memiliki ranah kultivasi yang lebih tinggi dari guru bela diri atau lebih tua dari 20 tahun. Jika mereka melampaui persyaratan, mereka akan dibunuh. Xiao Chen menarik napas lega. Dia tidak mengharapkan persyaratan ini. Jika tidak ada Martial Grandmaster, bahkan jika Zhang Clan dan Tang Clan bekerja bersama untuk menghadapinya, dia tidak takut. Setelah Dugu Feng dan kelompoknya pergi, Xiao Qiang memandang dengan sungguh-sungguh pada kelompok yang dibawanya. Aku tidak akan menguraikan bahaya hutan suram. Kamu semua harus sudah jelas tentang itu. Jika ada dendam di antara kamu, sisihkan saat kamu berada di sana. Pengadilan ini sangat sulit. Xiao Chen akan menjadi kapten kamu. Kata-katanya adalah kata-kataku. Ketika kelompok itu mendengar itu, ada pandangan takjub di mata mereka. Namun, itu menghilang dengan cepat. Dengan kekuatan Xiao Chen, tidak aneh baginya untuk menjadi kapten. Xiao Qiang melambaikan tangannya dan tidak membiarkan Xiao Chen berbicara. Jangan menolak ini. Aku masih belum memberitahumu misimu. Pimpin kelompok orang ini dan pertahankan agar mereka tetap hidup. Memanen 200 peringkat 2 iblis-iblis kor iblis dan misi kamu akan dianggap selesai. Xiao Chen merasa tak berdaya di dalam hatinya. Tetapi tetua pertama telah membuat keputusan dan dia tidak akan membiarkan siapapun menolaknya. Xiao Chen hanya bisa menerima usaha yang sulit dan tidak bermanfaat ini. Setelah setengah jam, persiapan semua orang selesai. Di bawah kepemimpinan Xiao Chen, mereka perlahan berjalan ke hutan kelabu yang kusam. Mereka dapat melihat bahwa 2 tim lainnya juga bergerak. Betapa dingin. Begitu mereka memasuki hutan, semua orang bisa merasakan hawa dingin yang menyerang. Lumpur di tanah sebenarnya hitam pekat, dan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Mengangkat kepalanya untuk melihat, cabang-cabang pohon yang tinggi dan lebat menghalangi semua sinar matahari. Hutannya gelap. Visi semua orang sangat terganggu. Xiao Chen memandang ke depan. Dia bisa melihat kabut hitam memenuhi udara, dan tidak dapat melihat dengan jelas. Dia mengirimkan sense spiritualnya dan menemukan bahwa ada kekuatan yang tidak diketahui yang menghambatnya. Sense spiritual Xiao Chen sebenarnya hanya mampu menutupi area seluas 200 meter. Xiao Chen merasa terkejut. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengeluh. Xiao Chen mengeluarkan peta yang diberikan tetua pertama dan melihatnya. Lalu dia memimpin kelompok itu ke arah depan. Setelah 20 menit, pemandangan di depan mata kelompok itu tidak berubah. Akhirnya, ada beberapa orang yang tidak bisa menahan diri lagi dan mengeluh. Xiao Chen, kemana kamu akan membawa kami? Setelah berjalan begitu lama, kami masih belum melihat binatang iblis. Pada tingkat ini, kita tidak akan pernah menyelesaikan misi mengumpulkan 200 kor iblis.
Xiao Chen merasa tak berdaya di hatinya. Belum setengah jam dan sudah ada orang yang tidak tahan kesepian. Pekerjaan menjadi kapten yang memberatkan ini benar-benar sulit. Kamu sangat ingin bertemu dengan binatang iblis. Apakah kamu tidak takut dimakan olehnya? Seseorang di sampingnya menggodanya. Lelucon yang sangat. Aku di sini untuk membunuh binatang iblis. Bukan untuk memberi makan mereka. Bagaimana mungkin? Kata orang itu dengan suara keras. Xiao Chen tidak bisa diganggu olehnya. Namun, aura berbahaya tiba-tiba terasa. Dia buru-buru berteriak. Ada bahaya. Semuanya. Hati-hati, ketika yang lain mendengar ini. Mereka segera waspada. Orang yang berbicara sebelumnya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Dia berkata dengan tidak sabar. Bahaya? Di mana bahaya yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak melihatnya? Puci, dari tepat di atas kepala orang itu. Orang-orang di samping melihat pemandangan yang mengerikan. Ada lidah merah panjang yang turun dari atas dan itu membungkusnya. Bab 64 apa ini? Yang lain berteriak. Ada kadal besar berputar-putar di atas pohon. Puluhan meter di atas. Lidah merahnya membungkus murid Xiao Clan itu dan menariknya ke atas. Dia berjuang terus-menerus. Kakinya menggapai-gapai di udara. Kerumunan itu menatap kosong ke arah ini ketika pria itu ditarik lebih jauh. Mereka tidak dapat memikirkan ide. Penghindaran petir, Chop Guntur bergegas, selama situasi yang sangat mendesak ini. Xiao Chen mengeksekusi Lightning Evasion ke arah langit. Kilatan petir menembus kegelapan abadi hutan suram. Kemudian, Xiao Chen langsung menggunakan Rushing Thunder Chop. Dalam seketika kilat membeku. Xiao Chen muncul di langit. Tampak seperti seorang prajurit kuno. Lunar Shadow Saber memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan Chop Guntur Rushing menyerang lidah merah itu. Petir menghilang dan cahaya menghilang. Kegelapan menyelimuti hutan sekali lagi. Kerumunan di bawah ini dengan cepat pergi untuk menangkap murid Xiao Clan saat dia jatuh dari langit. Murid Xiao Clan ini bernama Ye Lan. Nama keluarganya adalah Ye. Dia adalah seorang pelayan yang telah menunjukkan kekuatan yang pasti dan pasti. Dia mengandalkan itu untuk masuk ke inti para murid Xiao Clan. Dia memiliki hati yang stabil yang melebihi dari orang biasa. Dia berkultivasi untuk waktu yang lama di Gunung Tujuh Tanduk dan telah bertarung melawan banyak binatang buas berbahaya yang berbeda. Dia telah melihat segala macam roh binatang yang menakutkan. Meskipun hatinya stabil, dia ketakutan. Ekspresi ngeri di wajahnya tidak dengan cepat menghilang begitu dia tertangkap. Ye Lan, apa yang kamu lihat? Di mana Xiao Chen? Itu benar. Di mana sepupu Xiao Chen? Kenapa dia belum kembali? Xiao Yulan bertanya dengan cemas. Namun, orang-orang ini tidak memiliki teknik marsial terbang. Mereka tidak punya cara untuk melihat apa yang terjadi. Setelah waktu yang lama, Ye Lan akhirnya pulih akalnya. Dia berkata, sungguh menakutkan. Binatang iblis dibentuk oleh roh binatang peringkat 2. Kadal api. Melakukan demonisasi. Di Gunung Tujuh Tanduk. Aku telah membunuh banyak roh binatang semacam itu. Namun, aku belum pernah melihat Fire Lizard sebesar ini sebelumnya. Ada ki hitam bergelombang di seluruh tubuhnya. Mata merahnya bahkan lebih menakutkan daripada Raja Kadal Api di Gunung Tujuh Tanduk. Kerumunan semua dikejutkan oleh deskripsinya. Mereka belum berjalan jauh. Tetapi mereka sudah menemukan binatang iblis yang begitu menakutkan. Selanjutnya, itu hanya binatang iblis peringkat 2. Ketika mereka memikirkan perjalanan di depan mereka, mereka semua takut. Sepupu Xiao Chen pergi untuk menyelamatkanmu. Mengapa dia belum kembali? Xiao Yulan bertanya dengan cemas lagi. Ekspresi malu muncul di wajah Ye Lan. Dia tidak mengira Xiao Chen yang menyelamatkannya. Dia berkata dengan canggung. Aku hanya melihat kilatan petir. Lalu aku jatuh. Xiao Yulan berkata dengan cemas. Aku akan pergi untuk memeriksa situasinya. Jangan pergi dulu. Lihat sepotong lidah yang jatuh itu. Xiao Jian, yang mempertahankan kesunyiannya, berkata tiba-tiba. Potongan lidah yang terpotong itu panjangnya 1 meter. Dan ada cairan ungu keluar dari luka. Dikatakan bahwa darah binatang iblis berwarna ungu. Ketika orang banyak melihatnya, mereka menyadari rumor itu benar.
Cairan ungu mengalir ke tanah hitam dan langsung diserap, menghilang tanpa jejak. Itu sangat aneh. Namun, ini bukan hal yang paling menakutkan. Lidah merah itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Dan ia menggeliat-geliat di tanah seolah-olah mencoba melarikan diri dari sesuatu yang menakutkan. Semua orang memiliki ekspresi ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal yang aneh sebelumnya. Pada saat itu, dengan mata terbuka lebar dan mulutnya terbuka sedikit, mereka semua sangat terkejut. Akhirnya, lidah itu berhenti menggapai-gapai dan ditarik ke arah sebuah pohon tua yang luas oleh kekuatan isap yang besar. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul di kulit kayu. Itu membuka mulutnya dan gigi hitam bisa dilihat di dalamnya. Cici, mulut besar itu menelan seluruh lidah, terus mengunyah seolah-olah mencicipi kelezatan yang unik, dan membuat suara cici tanpa akhir. Ini roh pohon. Roh pohon adalah binatang iblis peringkat 3. Kami hanya berjalan sejauh itu. Bagaimana mungkin kami bertemu dengan hal seperti ini? Seseorang berteriak keras ketika dia mengenali roh pohon yang menakutkan. Ayo pergi dengan cepat. Roh pohon ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani sekarang. Setelah selesai memakan lidah, kita akan menjadi yang berikutnya, kata Xiao Jian dengan tenang. Benar. Benar. Benar, ini adalah binatang iblis peringkat 3. Ini setara dengan Martial Grandmaster. Xiao Yulan tampak sangat cemas ketika dia berkata, kita tidak bisa pergi. Sepupu Xiao Chen masih di atas sana. Apa yang akan dia lakukan jika kita pergi? Kakak senior pertama. Kekuatan sepupu Xiao Chen berbicara untuk dirinya sendiri. Dia akan baik-baik saja. Sebaliknya, berbahaya bagi kita untuk tetap di sini. Banyak dari mereka ingin melakukan retret tergesa-gesa. Tepat pada saat ini, roh pohon selesai dengan lidah merah. Mata abu-abu di kulit pohon menatap kerumunan, menampakkan senyum aneh. Sepertinya itu membuat wajah lucu. Sampah, sudah selesai makan. Kita tidak bisa lagi melarikan diri. Xiao Jian dengan cepat menarik senjata rohnya. Sepenuhnya memasuki kondisi siap tempur. Sua. Cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya datang meraih kerumunan seperti tangan hantu. Segera, banyak dari mereka ditangkap dengan tangan atau kaki mereka dan ditarik ke arah mulut besar itu. Xiao Jian dengan tenang meretas beberapa cabang yang terbang ke arahnya. Kemudian dia berlari ke arah orang-orang yang ditangkap oleh cabang-cabang pohon. Sepanjang jalan, dia meretas cabang-cabang pohon tanpa henti terbang ke arahnya berkeping-keping. Xiao Yulan dan beberapa murid Xiao Clan lainnya melakukan tindakan yang sama dengan Xiao Jian. Mereka semua mengalami pertempuran sengit dengan cabang-cabang pohon, dan siap bekerja. Sial. Setelah menyelamatkan orang lain, Xiao Jian menangkap salah satu cabang pohon yang terbang ke arahnya. Sebuah nyala api datang dari tangannya, dan dengan Witsua, itu menjalar di sepanjang cabang pohon yang menuju batang pohon. Suhu api kultivator beberapa kali lebih tinggi dari nyala api biasa. Jika bersentuhan dengan cabang-cabang pohon kering, itu pasti akan berubah menjadi abu segera. Api Xiao Jian hanya mampu melakukan perjalanan di sepanjang permukaan cabang pohon roh. Namun, ia dengan mudah merasakan rasa sakit roh pohon. Kerusakan yang terjadi sangat signifikan. Xiao Jian merasakan ketidakpuasan. Bahkan setelah apinya diperkuat oleh inti dalam Rainbow Flame Python, kekuatan mereka tidak pada tingkat yang ia perkirakan. Sepupu Yulan, kita harus memikirkan cara untuk keluar dari pengepungan ini. Biasanya, roh pohon semacam ini tidak akan bergerak. Xiao Jian membelah beberapa cabang pohon lagi dan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa lingkungan mereka dipenuhi dengan cabang-cabang pohon. Xiao Yulan memandang ke langit dengan ekspresi tak berdaya. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Akhirnya dia berkata, kami akan bekerja sama untuk membuat jalan. Kami akan mengirimkan kelompok orang ini terlebih dahulu. Lalu aku akan kembali. Xiao Jian tidak mengatakan apa-apa lagi saat mereka melakukan yang terbaik. Teknik bela diri yang kuat dieksekusi tanpa menahan. Cabang-cabang pohon yang menghalangi bagian depannya hancur menjadi potongan-potongan kecil. Setelah melihat ini, orang-orang di belakang mereka dengan cepat mengikuti. Dalam sekejap cabang-cabang pohon menjadi hiruk-pikuk. Dedaunan jatuh satu demi satu. Sekelompok orang maju.
maju selangkah demi selangkah. Mereka akan segera menembus batas di mana cabang-cabang pohon bisa mencapai. Saat kerumunan akan rileks, cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari tanah. Mereka seperti tangan mengering, meraih pergelangan kaki kerumunan dan mengangkatnya ke udara. Roh pohon ini terlalu licik. Ia hanya menggunakan cabang-cabang pohon di tubuhnya untuk mengelabui mereka. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka akan melarikan diri, ia bergerak, menyebabkan semua orang jatuh ke dalam perangkapnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan dimakan oleh roh pohon ini begitu saja? Wah, aku tidak ingin mati. Salah satu gadis dalam kelompok tiba-tiba menangis. Ketika yang lain mendengarnya, mereka merasa sangat ketakutan. Mereka teringat adegan roh pohon sebelumnya yang memakan lidah merah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Xiao Jian dan Xiao Yulan keduanya terus-menerus meretas cabang-cabang pohon di kaki mereka. Namun, setiap kali mereka akan melepaskan cabang-cabang baru akan bangkit dan mengikat mereka lagi. Akhirnya, roh pohon menyadari kekuatan keduanya. Beberapa cabang pohon lagi terbang keluar, mengikat kedua tangan dan kaki mereka. Seketika, mereka tergantung di udara, tidak bisa bergerak. Z. Melihat bahwa itu telah mengikat semua orang. Wajah aneh di pohon itu mengeluarkan tawa yang menakutkan. Setelah mendengarnya, kerumunan dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Meteor burst, teriakan tiba-tiba datang dari atas kepala mereka. Sosok manusia turun dari langit, dan bayangan naga samar-samar terlihat di tubuhnya. Ledakan, ada suara yang sangat mengejutkan dari surga. Dan tanah di tanah berputar-putar. Di bawah tanah, cabang pohon besar dipotong menjadi dua dan genangan darah menyembur keluar dengan keras. Xiao Chen dengan lembut memutar tubuhnya dan menghindari aliran darah. Roh pohon menjerit kesakitan. Batang pohon menggeliat-geliat di tanah, yang menyebabkan tanah bergetar. Ini membuat sulit bagi murid Xiao Clan yang baru turun untuk berdiri di tanah. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat dari tanah. Dengan menggunakan pedangnya, ia memotong beberapa cabang besar. Beberapa aliran darah ungu keluar. Roh pohon bahkan lebih kesakitan. Dan tanah yang bergetar menjadi semakin ganas. Bang! Xiao Chen memfokuskan kekuatannya pada kedua kakinya sebelum menginjak dengan keras. Setelah ledakan yang keras, tanah yang bergetar menjadi tenang. Kekuatan kakinya telah benar-benar menekan roh pohon, dan tanah akhirnya berhenti bergetar. Purple Thunder True Fire, tembak. Tembak. Tembak api yang tergantung di atas jarinya berputar dengan cepat. Kemudian 3 api ungu terbang meninggalkan ekor yang mengalir di belakang. Dan semua ditembakkan ke batang roh pohon. Tangisan rasa sakit roh pohon bergema di seluruh hutan, menyebabkan rasa takut meningkat pada mereka yang mendengarnya. Xiao Chen berbalik dan berkata kepada orang banyak, "Pergi dengan cepat. Aku akan menjaga bagian belakang. Kita harus tiba di kamp klan Xiao yang terdaftar di peta. Malam ini, hutan suram ini sangat aneh." Ketika yang lain mendengar ini, mereka dengan cepat mundur. Xiao Jian melihat Purple Thunder True Fire yang telah ditembak Xiao Chen. Ekspresinya sangat suram. Tetapi ia mengikuti kerumunan dan mundur. Sepupu Xiao Chen, jaga dirimu. Xiao Yulan melihat bahwa Xiao Chen baik-baik saja. Jadi dia santai. Roh pohon akhirnya berhenti melolong dengan sedih. Mata di wajahnya yang mengerikan menatap Xiao Chen dengan jahat. Cabang-cabang pohon yang patah oleh Xiao Chen tumbuh kembali dengan cepat. Tuh, cabang pohon layu keluar dari mulut besar wajah mengerikan itu. Ujung-ujung cabang pohon dipisahkan menjadi 5 jari ramping, menyerupai tangan hantu. Masing-masing meraih ke arah Xiao Chen. Sial. Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan memblokir mereka. Lunar Shadow Saber mengeluarkan suara dentang logam saat mereka berselisih. Dentang logam berlama-lama. Tetapi cabang pohon itu tidak benar-benar dipotong oleh Lunar Shadow Saber. Terbang di sayap. One Line Chop. Sebuah serangan pedang biasa meretas berat di cabang pohon layu. Xiao Chen memotong tangan spektral. Namun, setelah beberapa saat, tangan lain mengulurkan tangan. Xiao Chen tercengang. Dia tidak ingin ditunda di sini. Tapi roh pohon ini sangat aneh.
Sulit dikatakan apakah punya kartu as atau tidak. Mundur-mundur dengan beberapa langkah. Ia menggunakan Lightning Evasion untuk melarikan diri. Sebuah petir melesat melintasi dan sosok Xiao Chen muncul 500 meter. Dia santai dan hendak melihat sekelilingnya untuk menemukan Xiao Yulan dan yang lainnya. Tiba-tiba, aliran Qi yang kuat datang dari belakang. Xiao Chen gemetar ketakutan ketika dia dengan cepat menghindari ke arah kiri. Ci! Sebuah ranting pohon menembus lengannya. Xiao Chen menjerit kesakitan dan dia berkeringat dingin. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, cabang pohon ini akan menusuk jantungnya. Tidak terpikirkan bahwa kecepatan serangan roh pohon mampu mengejar halilintar.